Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pembelajaran IPA. Dan insyaallah kalian semua di rumah masih tetap sehat, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat belajar IPA di rumah dengan baik. Dan kita berdoa semoga virus corona ini akan segera berakhir sehingga kita dapat belajar kembali sebagaimana mestinya. Baik, pada materi yang lalu kalian mungkin masih ingat tentang struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Nah, untuk selanjutnya pada materi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang siklus menstruasi, kemudian ada fertilisasi dan kehamilan, dan yang ketiga adalah penyakit atau kelainan yang terjadi pada reproduksi manusia. Yang pertama, siklus menstruasi ini terjadi pada perempuan. Laki-laki tidak pernah mengalami menstruasi. Nah, pada siklus menstruasi ini terjadi 3 fase, ya. Ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Fase-fase ini itu akan berlangsung, ya, siklusnya bisa berlangsung kurang lebih 18 hari. Itu yang terpendek, ya, 18 hari. Tapi umumnya itu berlangsung selama 28 hari. Ada yang terpanjang bisa berlangsung selama 40 hari, ya. Ini tergantung dari kondisi setiap perempuan. Nah, pada fase menstruasi itu ada hormon yang berperan, ya. Ada hormon FSH, follicle stimulation hormone, itu yang memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, ya. Lanjut. Pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim untuk menebal. Dan pada saat dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi, tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat mendekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Lanjut, ada juga fase sekretori, ya, untuk melepaskan sel telur agar menjadi corpus luteum. Sel telur yang telah difoluskan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jadi singkatnya bahwa fase atau siklus yang terjadi pada nilai itu adalah fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Oke, lanjut. Kemudian ada materi selanjutnya fertilisasi dan kehamilan, ya. Nah, kalian pasti pernah mendengar apa yang disebut dengan fertilisasi, ya. Nah, fertilisasi itu apabila bertemu, ya, sel telur, ya, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi, ya. Atau fertilisasi adalah pertemuan, ya, antara sel telur dan sel sperma dan menghasilkan zigot, ya. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi, ya. Tuba Fallopi itu nanti kalian lihat kembali lagi pada materi yang lalu. Ini adalah gambar
sperma ya. Ini ada ekornya, itu bisa bergerak menuju sel telur. Nah, lanjut. Nah, ini organ rahim perempuan. Ya. Kalian bisa lihat ya, ini ada ovarium, ada tuba fallopi, ya, dan ini ada rahim. Pada tahapan perkembangan embrio setelah terjadi kehamilan ada trimester pertama, ini trimester kedua, dan ini ada trimester ketiga. Yang dimaksud dengan trimester itu adalah 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Berarti jumlah seluruhnya adalah 9 bulan. Ya. Lihat perkembangan bayi untuk 3 bulan pertama ya. Ini modelnya seperti ini. Kemudian trimester kedua ya, sudah kelihatan kepalanya, tangan dan kaki, artinya sudah masuk pada 6 bulan. Kemudian trimester ketiga itu fase 9 bulan ya. Ini sudah dilahirkan. Lanjut. Nah, pada reproduksi ini itu akan mengalami yang namanya penyakit ya, penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan bagaimana upaya pencegahannya. Pada penyakit pada sistem reproduksi manusia itu sangat rawan terhadap kelainan penyakit. Kelainan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh pertama bakteri, ada jamur, ada virus ya, atau virus. Kelainan dan penyakit ini ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Akibatnya transfusi darah yang terinfeksi ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Nah, ini ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Itu yang pertama disebut dengan gonore ya. Gonore, coba kalian lihat ya, disebabkan oleh bakteri. Ada gejala-gejala penyakitnya juga, rasa sakit, keluar nanah pada saat kencing ya. Ini namanya gonore. Kemudian ada juga namanya sifilis ya. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh dan lain-lain. Lanjutnya ada herpes simplex genitalis ya. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Kemudian selanjutnya 4 HIV AIDS ya. Kalian sudah pernah dengar ini HIV AIDS. Ini adalah penyakit yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Oke. Kemudian ada keputihan ya. Penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan ya. Dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan. Kemudian 4 epididymis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia bisa kalian lihat ya. Yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun
buang air besar. Ketiga, atau bagian C, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Untuk selanjutnya D, memotong rambut yang ada daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Atau selanjutnya bagian E, bagi kamu perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. F, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan parit liner secara terus-menerus. Itu juga berbahaya. Yang terakhir G, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi jamur. Nah, terus selanjutnya kalian akan saya mintakan untuk menjawab soal, ya. Nanti saya akan kirim DP jawaban, ya. Apabila masih ada yang kurang dimengerti, bisa pertanyaan bisa dikirimkan lewat WA ini. Demikian. Dan terakhir saya sampaikan bahwa untuk pertemuan berikut kalian akan ulangan harian, ya. Ini merupakan materi terakhir untuk bab pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.